Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada Minggu Eksaudi pada hari ini dengan tema minggu kita, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Dengan sukacita dan rasa syukur dan kerendahan hati, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan dari PKJ 216 ayat 1 sampai 2. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tuhan sudah memberitahukan bahwa Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena demikianlah firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, Engkau tidak akan membiarkan kami piatu. Engkau akan mengutus seorang penolong dan pembimbing bagi kami. Karena dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan mampu mengenal segala ketetapan-Mu guna kebaikan kami. Oleh sebab itu, pada hari yang Kau kuduskan ini, Engkau tuntun kami, supaya dengan hati yang tulus ikhlas, kami menyambut kegenapan janji-Mu. Kiranya Engkau berkenan kepada kami orang-orang yang berdosa ini. Kuasai dan penuhilah hati kami Tuhan. Suruhlah Roh-Mu yang kudus itu melembutkan hati kami yang keras dan memadamkan nafsu dunia kami yang bergelora. Supaya mulai di saat ini, segenap jiwa dan raga kami tertuju kepadamu di tempat yang maha tinggi.
dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Eksaudi hari ini yang tertulis di dalam Yakobus 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Yakobus 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Kita membacanya secara bergantian. Ayat yang ke-10 kita membacanya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah
dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikanmu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 467 ayat 1 sampai ayat 2. Penuhilah hati kawanku, terluka oleh tingkah ujarku, dan tandanya jadi maduku, ampunilah. Tuturku tak semena, dan aku tolak orang berdosa. Pikiran dan tuturku bercelah, ampunilah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan Minggu Eksaudi ini, kita diajak untuk mengakui dan menyesali akan dosa-dosa kita. Tanpa kita sengaja, mungkin kita menyakitkan hati sesama kita, dan tanpa sengaja juga mungkin kita mendukakan nama Tuhan di dalam segala perbuatan kita. Untuk itu, marilah kita mengakui dan menyesali akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami, dan kasihanilah kami ya Yesus Kristus, Anak Allah. Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit, serta kembali naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, demikianlah firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara.
Walaupun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita duduk kembali. Kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat 412. Tuntun aku Tuhan Allah lewat seluruh dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku. Sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam kitab Mazmur 5 ayat yang ke-13. Mazmur 5 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 388 ayat 1-3. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar.
mengikarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian kor dari pemuda-pemudi Sari Rejo. Tambahan berita jemaat. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan dari seluruh warga jemaat yang beribadah pada sesi pagi, siang, sore, dan malam pada Minggu 10 Mei 2026. Dana yang dibutuhkan untuk pengadaan 2 unit Videotron ini adalah sebesar
196 juta yang akan diupayakan dengan penggalangan dana sebanyak 5 kali melalui persembahan khusus sekali sebulan, mulai bulan Mei sampai dengan bulan September 2026. Amang dan Inang dan saudara sekalian mahasiswa dan alumni yang berkenan mendukung juga dapat berpartisipasi melalui kris yang disediakan di atas dengan menambahkan kode 2 di belakang jumlah dana yang ditransfer, misalnya 100.000, maka yang ditransfer adalah 100.002. Demikianlah tambahan berita jemaat. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, kita bernyanyi dari PKJ nomor 140 ayat 1-3. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala di atasnya, yang paling tak mungkin dimungkinkannya, bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percaya kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Segala yang mungkin dengan firman-Nya, percaya dan aminkanlah. Janjinya selalu ditepatinya, tidak akan dipungkirnya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percaya kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Kita berdoa. Kami mohon Bapa supaya Roh Kudus menuntun kami, agar Roh itu juga yang mengendalikan pikiran kami, hati kami dan jiwa kami, supaya ketika firman itu diberitakan, kami turut tinggal di dalamnya dan hidup seperti apa yang berkenan bagi Allah. Kuasailah tempat ini dengan Roh Kudus,
dan seluruh kami yang tinggal berada di dalam bait-Mu ini, supaya tidak ada satupun dari firman itu yang terlewatkan ketika firman itu diberitakan di tengah-tengah kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu Eksaudi di malam hari ini tertulis di dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27 dengan tema Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Saya akan baca untuk kita semua, mari kita ikuti pembacaan teksnya. Ucapan berkat Imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anaknya dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tentu sekali pernah mendengar nama seorang teolog yang bernama Calvert. Dia mencetuskan sebuah teologi yang bernama dengan teologia dialektika. Dalam teologia dialektika ini dia menyebut bahwa seolah-olah dalam dunia yang kita huni dan kita jalani ini selalu ada dua kutub yang saling tarik-menarik, yaitu terang dan gelap, lalu besar dan kecil, tinggi dan pendek. Dan kalau kita perhadapkan dengan kitab Bilangan ini, kita melihat bahwa dalam pemahaman kitab Bilangan ini mau diajak kita untuk berpikir bahwa di dalam teologi dialektika itu dia mau mengajak bahwa antara terang dan gelap, di dalam terang ada berkat dan di dalam gelap ada kutuk. Sehingga Alkitab kita syarat dengan dua sudut pandang itu, Allah sang pemberi terang dan pemberi berkat. Dan di mana ada terang, di situ ada berkat. Lalu sebaliknya, di mana ada iblis atau kejahatan atau kegelapan, maka di situ ada kutuk atau sebab akibat daripada kejahatan itu sendiri. Lalu kita berhadapan dengan apa yang dipandang oleh beberapa teolog juga yang berkembang, termasuk Derek Prince yang mengembangkan satu tulisan yang disebut dengan berkat dan kutuk. Dan kesimpulan dari buku itu hanya satu sebenarnya dalam dua kalimat. Siapa yang ingin terberkati, maka mendekatlah kepada Allah sang terang itu sendiri. Dan siapa yang ingin atau yang hidup di dalam kehancuran, maka datanglah kepada kutuk itu sendiri, yaitu kepada iblis, sang pemberi kutuk di tengah-tengah kehidupan itu. Kira-kira begitu analogi dalam bukunya yang saya baca, Bapak Ibu. Siapa tahu ada cara membaca dengan cara yang berbeda, ya bisa saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diperhadapkan
dengan teks kita antara berkat dari imam, atau sering juga disebut dengan teks ini adalah berkat Harun dengan keturunannya. Karena yang berhak melakukan atau memberi berkat ini adalah Harun dan keturunannya. Musa bukanlah orang yang disebut memberi berkat ini. Maka disebut tadi, berfirmanlah, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anaknya, beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Berarti ini harus Harun yang mengerjakan bersama dengan anak-anaknya. Yang baru disampaikan di sana adalah bahwa yang berhak memberikan berkat ini atau otoritas ini hanya diberikan kepada imam yang bekerja di bait Allah, yang menjadi pengantara atau representasi perwakilan Allah di tengah-tengah umatnya untuk menyampaikan berkat tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini kita melihat terlebih dahulu bahwa dalam kitab Bilangan ini, kalau kita baca dari kitab Bilangan pertama misalkan sampai dengan teks yang kita baca tadi, di situ dimulai dengan penetapan suku Lewi. Lalu setelah penetapan suku Lewi, mereka diperhadapkan dengan persoalan di ayat yang di pasal yang kelima. Mereka diingatkan kembali tentang aturan mengenai orang-orang yang najis. Lalu di pasal yang keenam kita diperhadapkan dengan hukum mengenai kenajiran dan termasuk sampai kepada masalah kekudusan kehidupan. Maka setelah kita baca teks ini dari kitab Bilangan ini, maka muncul pola berpikir kitab Bilangan adalah orang yang diberkati adalah orang yang tinggal atau hidup atau menjaga kekudusan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Kita menarik kesimpulan itu dari pembacaan ini. Sehingga kalau ingin diberkati, maka jagalah relasi kekudusan antara kita dengan Tuhan dan sesama. Maka berkat Tuhan akan mengalir dan mengikuti kehidupan kita. Itu makanya tegas kitab Mazmur ditorehkan oleh Daud dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ketiga. Dan kita juga jumpa hal itu dalam Yeremia pasal yang ke-17. Ketika orang menyandingkan dirinya dengan Tuhan, maka disebut dalam teks itu, diberkatilah orang-orang yang merenungkan firman Tuhan atau Taurat Tuhan siang dan malam. Maka mereka seperti pohon di tepi aliran air yang merambatkan akar-akarnya ke batang air dan yang berbuah pada musimnya. Dia akan berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya walaupun datang musim kemarau. Jadi ini akan kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita. Alkitab syarat dengan pembacaan yang demikian atau gaya berpikir yang demikian. Orang yang terberkati, orang yang tangguh, orang yang mampu berdiri tegap itu dalam berbagai situasi atau pergumulan, itulah orang yang hidup di dalam berkat Allah, orang yang hidup menjaga relasi yang benar atau hidup dalam kekudusan, sebagaimana kitab Bilangan ini mengingatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat persiapan ini. Kitab Bilangan ini merupakan persiapan yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan. Mereka sudah keluar dari Mesir, namun masih di dalam proses perjalanan di padang gurun. Dan di padang gurun itu kita mengerti, padang gurun bukanlah janji kehidupan, tetapi di situ adalah kekeringan dan kepahitan. Di sana kita tidak menemukan, akan susah menemukan air.
tentu jaminan hidup akan susah ditemukan di padang gurun. Lalu dalam perjalanan di padang gurun inilah Allah telah terlebih dahulu mengingatkan mereka untuk hidup kudus, tidak bercela dan tidak berbaur dengan pengingkaran terhadap kekudusan Allah itu sendiri. Dan kekudusan Allah yang dicemari itu, Alkitab syarat menyebutnya di kitab Ulangan dengan perzinahan rohani, yaitu penyembahan kepada Baal, penyembahan kepada berhala, pemujaan terhadap arwah-arwah. Ini yang dicekam, ini yang diingatkan melalui kitab Bilangan ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa menegaskan ini kembali nanti di kitab Ulangan. Ketika walaupun memang ada sebutan juga bahwa Ulangan itu tidak lagi murni Musa seluruhnya menuliskan, tetapi disebut bahwa dalam kitab Ulangan itu ditegaskan itu kembali dalam Ulangan 15, Ulangan 28 ayat yang pertama dan ayat yang ke-15. Itu adalah dua yang dialektik tadi. Di Ulangan 28 ayat yang pertama dikatakan, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintahnya, maka di ayat 15, maka terkutuklah engkau. Itu di ayat yang ke-15. Tetapi sebelumnya Allah menjanjikan berkat di ayat yang pertama. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan engkau akan diberkati, Tuhan akan memberkati engkau, diberkatilah engkau mau masuk dan mau keluar, diberkatilah buah bakulmu dan seluruhnya. Itu ada janji berkat di Ulangan pasal yang ke-28 itu. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diperhadapkan dengan itu, dipersiapkan bahwa bangsa Israel sedang akan dipersiapkan untuk menuju perjanjian, yaitu tanah Kanaan, maka Allah mengingatkan mereka untuk hidup kudus, tidak berbaur dengan ilah-ilah, tidak sama dengan bangsa-bangsa lain. Mereka harus menjadi contoh kepada bangsa yang lain. Mereka harus menjaga kualitas hidup, kualitas rohani, kualitas moral di tengah-tengah kehidupan mereka melalui Taurat. Karena Taurat itu syarat dengan unsur-unsur moralitas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kekudusan itu tidak terpisahkan dari muatan moralitas. Akan sangat pembohong kita jika kita mengaku bahwa kita adalah orang yang hidup dalam kekudusan, orang yang menjaga kekudusan hidup, namun perkataan, perangai, atau pola berpikir kita syarat dengan kegelapan atau unsur-unsur yang negatif. Jadi itu sejalan gitu. Orang kudus akan kudus dalam perkataan, kudus dalam tindakan, kudus dalam berpikir, dan kudus dalam segala esensi kehidupannya. Jadi itu tidak bisa hanya di soal ritualnya, tetapi dalam praktiknya itu juga menjadi nyata di tengah-tengah kehidupannya. Ini yang mau diarahkan oleh Tuhan. Dan ketika Anda semakin dekat dengan Tuhan, maka dengan sendirinya kejahatan-kejahatan dalam diri kita satu demi satu akan dilucuti dan dicopoti dari kehidupan kita, sehingga kita berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat itu dalam tatanan khotbah kita pada saat ini. Lalu berkat ini, kita kan semua bilang ini bahwa ini adalah berkat. Lalu berkat yang kita baca dalam teks ini, ucapan berkat imam ini adalah mempersiapkan perjalanan supaya tidak menjadi ciut atau tidak menjadi pecundang ketika mereka berhadapan dengan bangsa yang lain. Maka Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Coba kita bayangkan, Tuhan memberkati engkau. Allah mau menginginkan kepada bangsa Israel, sadari dan akui dan tunjukkan
bahwa dirimu adalah orang yang diberkati, bahwa kamu adalah bangsa yang diberkati. Maka ketika dia sadar dia adalah bangsa yang diberkati, tentu sekali dia akan menjaga gaya hidup, dia akan menjaga kualitas iman dan kualitas dirinya berjumpa dengan bangsa yang lain. Dan dia akan menjaga kualitas dirinya untuk berjalan di padang gurun. Dia akan menjaga kualitas dirinya untuk berjalan di dalam tanah perjanjian atau tanah yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa pergumulan saudara yang hadir sekarang. Saya tidak bisa menelaah itu. Tapi saya yakin setiap orang yang hadir punya pergumulan, punya persoalan masing-masing. Tetapi saya mau katakan melalui khotbah kita hari ini, pastikan bahwa Anda adalah orang yang sudah hidup di dalam berkat Allah. Pastikan bahwa dirimu adalah orang yang telah menerima berkat itu. Dan ketika Anda menerima berkat itu, ketika Anda yakin bahwa Anda adalah orang yang diberkati, maka Anda akan berdiri tegap atas segala pergumulan dan persoalan. Yakinkah Anda bahwa Anda sekarang adalah orang yang diberkati Tuhan? Yakinkah Anda bahwa Anda datang ke gereja ini itu adalah karena Anda adalah orang yang diberkati Tuhan? Yakinkah bahwa walaupun kondisi usahamu hancur, tetapi dalam situasi sekarang ini yang carut marut, Anda adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kita tidak rapuh. Jadi orang Israel ini diingatkan dengan berkat ini supaya mereka menjadi bukan bangsa yang rapuh, sehingga ketika ada benturan, ada persoalan, ada tantangan, ada hambatan, mereka tidak ciut nyalinya, tetapi mereka tegap melihat. Lalu mereka akan mengambil kesimpulan. Orang percaya, orang yang diberkati oleh Tuhan akan berani mengambil kesimpulan. Dalam situasi gelap ada berkat Allah. Dalam situasi krisis ada janji Allah yang memberkati kita. Sehingga kita akan melihat kegagalan itu juga adalah berkat Allah. Bisa Bapak Ibu? Kita hanya melihat kegagalan itu sebagai kutukan. Tapi hari ini kita diajak bahwa kegagalan pun itu berkat Allah. Di sana Allah sedang membentuk kita untuk mempersiapkan hidup kita supaya kita menjadi tangguh dan menjadi orang yang mampu berjalan dalam segala situasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sangat diberkati melalui firman ini sesungguhnya. Lalu dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau ini adalah sebuah kata kerja sebenarnya yang digunakan dalam teks kita ini. Itu yang disebut dengan kata barak. Maka ketika dikatakan barak Elohim, maka Allah memberkati kita, itu artinya Allah bekerja senantiasa. Allah tidak pernah henti-henti bekerja untuk menuntun kehidupan kita, untuk memberi berkat bagi kita. Sebagaimana matahari tidak pernah berhenti bersinar, demikianlah Tuhan tidak pernah berhenti memberi berkat bagi orang yang percaya. Persoalannya, kadang kita lebih fokus kepada awan gelap yang menutupi matahari itu. Kita lebih fokus kepada pergeseran matahari yang membuat ada malam. Kita tidak fokus kepada matahari yang sedang menyinari kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalaulah Allah yang bekerja senantiasa tidak henti-henti berkarya untuk kita, maka dikatakan berkat itu juga adalah perlindungan. Jadi dalam teks khotbah kita ini dikatakan bahwa dalam berkat Allah itu ada mencakup beberapa hal, yaitu berkat perlindungan, kesuburan, damai, dan penyertaan. Maka ketika Tuhan mengatakan aku memberkati engkau, maka sesungguhnya Allah sedang mengatakan aku melindungi,
Aku memberi kesuburan atau berkat ekonomi atau finansial bagi orang yang mau percaya kepada Tuhan. Ini kan kesuburan. Karena konteks bangsa Israel adalah agraria, maka disebut dengan kesuburan. Tetapi dalam konteks kita zaman sekarang ini, saya kira tidak lagi kita menyebut hanya soal kesuburan, tetapi ini bergeser dengan pemaknaan finansial atau ekonomi yang sedang kita miliki. Lalu Bapak Ibu diberi damai dan penyertaan. Lalu ketika kita mengatakan ini, berkat itu adalah perlindungan, kesuburan, damai dan penyertaan ilahi, maka kita diingatkan kembali dalam Rom 8 ayat yang ke-28 itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang dipilihnya sejak dulunya. Maka Allah bekerja senantiasa menuntun, menampi, membentuk dan mengarahkan kita supaya kita mampu berdiri tegap dan menjadi terberkati. Jadi dia tidak berhenti di situ. Dia terus aktif bergerak, asal kita ikut arus, ikut jalan serta Yesus. Lalu berikut kembali kita melihat kembali hal itu, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah terus bekerja dalam hal itu, memberikan penyertaannya. Maka sebelum Yesus naik ke surga, proses naik ke surga, lalu dia memberkati para murid. Lalu dia katakan, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Berkat itu tidak akan berhenti. Itu akan terus bergulir atas kehidupan kita, sebagaimana kita membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Jadi sangat diperlukan membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan ini kita lihat kembali dalam catatan epistel yang dibacakan tadi dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau kita baca Yakobus tadi, analogi berpikirnya tidak jauh beda dengan kitab Bilangan itu. Dikatakan di sana, tunduklah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, sucikanlah hatimu, tahirkanlah tanganmu. Kalau dikatakan sucikanlah hatimu, tahirkanlah tanganmu, berarti kita diajak untuk menjaga kekudusan. Lalu ketika kita mentahirkan tangan, menyucikan hati kita, maka disitulah kita akan melihat Allah. Kita akan melihat Allah. Itu sebutan Yesus dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kalau kita melihat Allah, berarti kita melihat berkat, kita melihat rencana, dan kita melihat kepastian. Segundah apapun persoalanmu Bapak Ibu, padang gurun yang mana yang sedang engkau jalani. Tapi ingat, di padang gurun pun Allah memberikan mana. Tapi ingat, di padang gurun pun dari batu cadas itu Allah mengeluarkan air yang segar. Setiap pergumulan, setiap persoalan kita, Allah sedang membentuk hal yang baru yang membuat kita akan bersukacita ke depannya bersama dengan Dia. Jadi kalau ada persoalan, jangan berpikir itu akhir dari segalanya. Jadilah menjadi anak Tuhan yang menganggap dan menyadari bahwa Anda adalah orang yang terberkati. Maka Anda akan tegap berjalan di dalam persoalan-persoalan itu. Anda tidak akan rapuh. Saya tidak mau mengatakan Anda tidak pernah jatuh. Anak Tuhan mungkin jatuh, tetapi anak yang terberkati, yang merupakan anak Tuhan itu, dia akan bangun dari tempat di mana dia jatuh. Dia akan survive. Dia akan tetap membangun dirinya untuk beranjak berdiri dari tempat di mana dia dijatuhkan atau dihancurkan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan bangsa Israel itu juga mereka dipersiapkan untuk yakin dan teguh berjalan bersama dengan Tuhan. Karena ketika mereka berjalan ke tanah Kanaan dibutuhkan 40 tahun
yang sesungguhnya itu bisa ditempuh dengan 40 hari. Tetapi mereka harus berkeliling. Kenapa Bapak Ibu? Apa yang mau kita petik dari sana? Di dalam perjalanan yang begitu banyak dan berliku-liku itu, ada bangsa-bangsa yang akan menghantam mereka, yang akan menjatuhkan mereka, yang akan membendung perjalanan mereka atau menghambat perjalanannya. Tetapi ketika mereka bersama dengan Tuhan, semua bangsa-bangsa yang ada di perjalanan itu takluk dan tunduk karena Tuhan. Karena itu, ini yang kita yakinkan dalam hidup kita. Ketika aku berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan melindungi aku dari segala pengacau dan segala hambatan akan ditolong oleh Tuhan. Maka kita dilanjut kembali. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jadi ada perlindungan Allah, maka Allah itu digambarkan dalam kitab Perjanjian Lama seperti benteng. Maka ada lagu kita juga dalam Kidung Jemaat, kalau nggak salah nomor 117 kalau nggak salah di buku Wende, tapi sebutannya begini, Allahku benteng yang teguh. Artinya Allah adalah tempat perlindungan. Kalau istilah yang digunakan dari kawan-kawan kita dari Gerakan Injili, Allah itu memagari kehidupan orang yang percaya. Sehingga ketika dia berjalan, maka pagar ilahi inilah, benteng Allah inilah yang melindungi perjalanannya. Sehingga ketika musuh datang, mereka akan terlindung. Sehingga ketika pengacau datang, mereka akan terlindung dan terhindar. Sehingga serangan apapun yang mengarah kepadanya, kalau istilah dulu mereka menggunakan anak panah, tombak dan lain sebagainya, pedang, itu akan dilindungi oleh Allah. Sehingga kalau sekarang mungkin kita tidak berhadapan dengan pedang, yang kita berhadapan adalah dengan pedang kata-kata, fitnah, itu kan pedang begitu. Yang kita berhadapan sekarang adalah dengan cacian makian. Kita berhadapan sekarang dengan orang akan merusak usaha kita dan prestasi kita yang iri atau yang lain dalam persaingan. Tetapi ketika Anda percaya dengan Tuhan, Anda yakin bahwa Tuhan memberkati Anda, maka disitulah Anda dapat perlindungan dan pertolongan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan dalam hal ini yang bagian yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Menyinari engkau dengan wajahnya. Ini agak kontradiktif dengan pemahaman Perjanjian Lama sebenarnya. Walaupun kitab ini disebut dalam Perjanjian Lama. Karena dalam Perjanjian Lama dipahami ketika orang berhadapan wajah dengan Tuhan, maka dia akan mati. Itu makanya ketika Musa berhadapan dengan Allah, maka Musa mati. Jadi sehingga ketika Allah berbicara, Allah selalu dalam Perjanjian Lama ketika Allah berbicara, Allah itu selalu membelakangi umatnya. Karena ketika dia berhadapan dengan umatnya, maka umat itu akan mati. Apa yang membuat? Karena kekudusan Allah dengan keberdosaan manusia, itulah yang membuat itu makanya terjadi. Sehingga dosa kita, sebab upah dosa adalah maut. Dan ketika berhadapan dengan yang maha suci, maka kita mati. Itu dalam analogi Perjanjian Lama. Tetapi Allah mengingatkan kepada Harun, Tuhan memberkati engkau, lalu dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Ini seperti kontradiktif Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya tidak. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah itu akan menyinari, akan memberkati orang yang percaya kepadanya karena jaminan yang tadi. Dalam Matius 5 ayat yang ke-8 tadi sudah diingatkan bahwa orang yang suci hatinya akan berhadapan dengan Allah, akan melihat Allah. Maka sebelum orang Israel masuk menghadap Allah di dalam bait suci, maka mereka harus menguduskan diri. Itu yang disebut dengan kurban pengampunan dosa dan kurban pendamaian. Lalu mereka menguduskan diri yang dilakukan oleh imam sehingga mereka mampu berdiri di hadapan Allah. Dan ketika berdiri di hadapan Allah, mereka harus tunduk kepada Allah dan
menghormati Allah di tengah-tengah kehidupannya. Sehingga itulah yang dikatakan dalam hal ini, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Itu artinya bahwa berkat itu adalah pemberian Allah kepada kehidupan orang yang percaya. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah dengan cuma-cuma. Itu kasih karunia yang dimaksudkan dalam teks ini. Lalu di ayat yang ke-26 kita diingatkan kembali, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang ketiga adalah damai sejahtera. Bapak Ibu, saya sering mengolah kata ini. Saya berpikir ini adalah dua kata yang menjadi satu kesatuan. Damai sejahtera. Damai dan kesejahteraan. Di mana ada damai, maka di situ ada kesejahteraan. Dan kesejahteraan tidak akan ada tanpa ada perdamaian. Maka sangat dirindukan ada perdamaian. Sangat dirindukan ada kesejahteraan. Orang yang tidak hidup sejahtera tidak mungkin ada damai dalam hidupnya. Sangat-sangat kecil kemungkinannya untuk ada damai dalam kehidupannya. Kalau tidak ada kesejahteraan batin, ada kesejahteraan finansial, ada kesejahteraan rohaninya. Kalau itu tidak ada, maka damai tidak akan ada. Karena itu dua kata ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya kita temukan. Damai dan kesejahteraan itu tadi hanya kita temukan ketika kita menggantungkan diri kepada Allah dan menjaga hidup kudus kita bersama dengan Tuhan, karena itu akan mengalir dari Tuhan. Lalu Luther mengatakan ketiga berkat ini dalam pandangan Martin Luther, berkat yang pertama itu adalah melindungi engkau. Itu adalah bagian dari masa atau pekerjaan yang diberikan oleh Allah Bapa. Maka Tuhan memberkati engkau itu dan melindungi engkau, itu adalah bagian dari berkat bahwa Allah lah pemberi berkat itu sendiri. Allah Bapa yang dimaksudkan oleh Luther. Lalu yang kedua dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ini mengarah kepada Yesus Kristus yang memberikan dirinya menjadi kasih karunia, dan oleh dialah kasih karunia itu dinyatakan sehingga kita selamat dengan cuma-cuma atau dengan pemberian Allah. Lalu yang ketiga ini Luther mengatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera itu dalam pandangan Luther adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka ketika kita hidup dan mengizinkan Roh Kudus berotoritas atas hidup kita, maka damai sejahtera akan ada. Amin. Bapak Ibu, yang dikatakan dalam teks ini sangat-sangat menggugah hati kita. Ketika Roh Kudus ada, maka damai sejahtera akan tinggal di dalam diri kita. Ketika Roh Kudus mengendalikan kehidupan kita. Hanya saja pertanyaan saya melalui khutbah ini, dan mari kita tanya diri kita dan kita jawab dalam diri kita sendiri. Apakah saudara sudah mengizinkan Roh Kudus mengelola hidupmu? Apakah Anda sudah mengizinkan Roh Kudus berotoritas atas kehidupanmu? Atau kita sedang membangun tembok sehingga kita tidak dikendalikan oleh Roh Kudus? Hari Minggu yang akan datang kita akan merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu, saya kira Anda perlu mempersiapkan diri, kita perlu mempersiapkan diri, supaya itu tidak hanya sebatas seremonial perayaan, tetapi itu benar-benar kita menerima Roh Kudus dan berotoritas atas kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang terberkati dan orang-orang yang hidup di dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang telah kami dengarkan. Kami disadarkan bahwa di dunia ini ada dua pilihan. Berjalan bersama dengan Tuhan maka kami akan diberkati, dan berjalan bersama dengan iblis atau setan maka kami akan menjadi orang-orang yang terkutuk. Karena itu kami mohon supaya Roh Kudus menguasai pikiran dan hati umat-Mu, hamba-Mu juga, agar kami menjadi orang-orang yang diberkati dan meyakini bahwa diri kami adalah orang yang diberkati, sehingga kami mampu dan kami yakin berjalan di tengah-tengah kehidupan kami, sebab ada Allah yang telah menjamin kepastian berkat, kepastian pertolongan, kepastian perlindungan dan penyertaan atas kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan memulihkan segala pergumulan-pergumulan yang terjadi bagi umat-Mu. Apakah mereka ada pergumulan dalam studi, pergumulan dalam relasi emosi, dan juga pergumulan dalam finansial, dan juga mungkin dalam rumah tangga mereka. Tuhan, pulihkan umat-Mu dari segala pergumulan-pergumulan mereka. Yakinkan mereka bahwa ketika mereka menerima berkat ini nanti, ketika kami akan mengakhiri ibadah menerima berkat, menyampaikan berkat ini, maka benar-benarlah mereka mengaminkan berkat itu, sehingga mereka dikendalikan oleh Roh Kudus dan hidup di dalam kesejahteraan. Terpujilah Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tanpa seizin-Mu,
Ia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Firman Tuhan yang meneguhkan kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-35 ayat yang ke-5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawa sebagai persembahan khusus kepada Tuhan emas, perak, tembaga. Demikian firman Tuhan, kita serahkan persembahan kita. Kasih Tuhan, undang untuk berdiri.
Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, terima kasih yang sudi Kau memberi kepada ciptaan-Mu berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, namani dan jabat. Apapun yang baik, selamat dan orang. Dan dalam hidup pujilah kasih-Nya yang besar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang punya kerajaan dan kemuliaan yang Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, dan pulanglah di dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.